terima kasih Mbak Hana Kosim untuk perkenalannya. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar. Selamat siang Dr. Vera, selamat siang Dr. Fania. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Walaupun pandemi, kita jangan menyerah untuk terus menggali ilmu yang ada. Oke, siang ini saya kebagian untuk membawakan mengenai how kita improve our well-being. Tadi setelah Dr. Vera menyampaikan bagaimana kita bisa memperbaiki penampilan ya dan menambah rasa pede, tentu kita juga harus memperhatikan bagaimana kesehatan kita secara keseluruhan, baik dari luar dan juga dalam. Nah, khusus untuk pembahasan siang hari ini, saya akan banyak membahas mengenai kaitan kita untuk bisa lebih baik ya, lebih mengimprove well-being kita dari sisi genetiknya. Oke, mungkin boleh di slides. Ya, slides. Well-being. Well-being sendiri ini adalah the states of being comfortable, healthy, or happy. Jadi kalau kita comfort sama diri kita sehat, dan kita happy. Itulah yang namanya well-being. Slides. Dan ada aspek-aspek yang harus dipenuhi supaya well-being kita lebih bagus lagi. Ada 3 aspek. Yang pertama adalah physical, mental, dan social. Dalam kesempatan hari ini saya akan lebih banyak berbicara membahas mengenai sisi fisikalnya dan juga mentalnya dari segi genetik. Slides. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya-tanya ya. Jadi kesehatan itu tuh tempatnya seperti apa sih? Jadi kalau kita mau lihat lingkaran yang bagian luar, ketika kita dikatakan sehat, itu harus ada faktor pendukung dari dalamnya, yaitu imunitas kita harus kuat, dan apabila kita punya penyakit kronis seperti diabetes mellitus dan lain-lain, itu harus terkontrol. Dari situ baru kita bisa sehat. Nah, bagaimana caranya supaya imunitas kita bisa kuat dan penyakit kronis kita bisa terkontrol? Kita perlu menopang dari dalam dengan memenuhi nutrisi, juga kemudian lifestyle, environment, dan juga medikasi. Nah, di bagian dalamnya lagi, respon kita terhadap nutrisi, respon kita terhadap olahraga, lifestyle, dan lain sebagainya, itu ditentukan oleh gen kita. Slides. Nah, tentu banyak yang bertanya juga ya, apa sih gen gitu? Mungkin pernah dengar mengenai DNA gen gitu ya. Jadi intinya gen itu adalah potongan-potongan dari DNA, di mana gen ini memiliki fungsi yang cukup luas dalam tubuh kita. Dia kecil-kecil cabai rawit. Jadi partikel yang paling kecil di dalam tubuh kita, tetapi dia mengatur hampir keseluruhan fungsi, bukan hampir ya, tapi keseluruhan fungsi tubuh kita. Dia mengatur mulai dari bagaimana kita membau makanan, menyukai makanan yang mana yang lebih kita suka. Kemudian dia juga mengatur bagaimana kita memiliki risiko untuk mendevelop satu penyakit tertentu ya, seperti orang yang ini nih gampang kena diabetes, orang yang ini nih gampang kena satu istilahnya penyakit jantung atau yang lainnya, orang ini gampang gemuk, termasuk itu semua tuh diatur oleh yang namanya gen. Bahkan yang terbaru adalah bahwa pemeriksaan gen ini bisa untuk mendeteksi bagaimana kita memiliki risiko untuk mudah tertular COVID-19 atau tidak, dan kalau kita tertular COVID-19 atau tidak, kita bisa sampai parah membutuhkan perawatan di rumah sakit atau tidak. Itu ada gennya, jadi bisa kita lihat. Oke, slides. Nah, gen kita ini menentukan bagaimana tubuh kita merespon ya. Tadi saya udah katakan nutrisi, suplementasi, olahraga, produksi hormon, jam tidur, radikal bebas, semuanya. Yang mana kesemuanya ini akan mendukung well-being kita. Next. Thank you to the researcher ya, bahwa mereka berhasil menemukan satu pemeriksaan yang cukup mudah untuk diaplikasikan, karena pada saat zaman dulu untuk kita pingin tahu gen kita seperti apa, itu kita harus pergi ke center ya. Kita harus pergi ke rumah sakit, kemudian ke laboratorium besar, membayar sejumlah harga yang tidak murah gitu ya, dan waktu yang cukup lama juga. Nah, pada saat ini mereka sudah menemukan bahwa dengan menggunakan saliva saja atau air liur saja, itu kita bahkan sudah bisa mendeteksi dan melihat bagaimana gen kita sifat aslinya terhadap semua risiko yang ada gitu. Jadi cukup dengan menggunakan saliva dan hanya puasa dulu 30 menit, kemudian saliva tersebut akan kita kirim ke laboratorium, kemudian gennya akan diperiksa dan hasilnya akan berupa report majalah ya, berisi tentang bagaimana sifat gen kita, dan kemudian langsung juga akan dikonsultasikan oleh dokter spesialis gizi klinik, sehingga pasien itu bisa langsung benar-benar dapat
meal plan ataupun perencanaan makanannya, kemudian perencanaan olahraga, perencanaan suplementasi apa yang harus diminum, dan berapa banyak dosisnya, kapan harus diminum, dan lain sebagainya itu sesuai dengan sifat gen masing-masing. Next. Nah, ini kaitannya dengan tes NutriGenMe, ada 77 gen yang akan diperiksa, plus sekarang ditambah 1, yaitu gen resiko COVID-19. Jadi ada 78 gen total ya untuk melakukan tes NutriGenMe ini, kemudian nanti akan dibagi ke dalam 11 panel kesehatan. Nah, tes ini enaknya adalah sifatnya hanya 1 kali aja seumur hidup, karena gen kita mulai dari kita lahir sampai kita meninggal itu sama, tidak akan berubah. Gen-gen khususnya yang diperiksakan di NutriGenMe ini adalah gen yang tidak terpapar mutasi ya. Jadi dia bisa dipakai mulai dari kita lahir sampai dengan kita tua. Yang paling kecil sih pasien kita ada usia sekitar 5 minggu ya. Itu udah dicekin sama ayah ibunya. Nah, nanti hasilnya ini akan meng-guide kita untuk kita bisa dapat personalized nutrition, personalized sport, personalized supplementation. Jadi kita nggak ngasal ikut orang lain, tapi kita benar-benar tahu kebutuhan kita seperti apa. Next. Oke, 77 gen tadi saya sudah sebutkan akan dibagi ke dalam 11 panel. Nih kita bisa lihat ya, apa aja sih yang bisa kita dapat kalau kita melakukan screening tes NutriGenMe ini. Yang pertama dari nutrien metabolisme, kita bisa melihat apakah kita ini berisiko untuk kekurangan vitamin A, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, dan E secara genetik. Jadi kita bisa lihat di situ. Contohnya vitamin D ya. Jadi kalau misalnya kita kekurangan secara genetik, artinya adalah bahwa kita nggak bisa biasa-biasa aja kayak orang lain yang cuman berjemur aja udah cukup, atau yang cuman minum 800 unit suplementasi sudah cukup. Kita butuh lebih daripada itu, karena kalau kita nggak lebih daripada itu, kita pasti akan drop. Kenapa? Karena gen kita yang memang dari dalamnya tidak baik tidak optimal dalam mengaktifkan atau mengkonversi vitamin D yang berasal dari matahari untuk bisa jadi aktif dipakai oleh tubuh. Seperti itu. Kemudian juga dilihat folat, kolin, kalsium termasuk ya, dan zat besi. Di mana kesemuanya ini adalah komponen-komponen yang juga menunjang imunitas ya. Kemudian kardiometabolik, kita bisa melihat bagaimana sih risiko kita untuk kena serangan jantung kalau kita minum kafein berlebih, itu bisa banget dilihat. Kemudian risiko untuk terkena diabetes mellitus, kemudian risiko hipertensi, risiko kolesterol ya. Kemudian weight management and body composition, ini untuk melihat bagaimana sebetulnya komposisi tubuh kita dilihat secara genetik. Apa kita nih gampang obes atau enggak sih kalau misalnya kita lemak yang kita makan dalam sehari itu lebih dari 10% gitu. Ataukah kita nih butuh lebih banyak minyak kedelai, atau justru kita lebih banyak butuh minyak zaitun ya, atau justru untuk menurunkan berat badan dan untuk fat burning kita butuh protein yang tinggi, atau justru hanya dengan olahraga saja kita bisa menurunkan semuanya. Jadi semuanya itu nanti bisa dilihat tipe diet apa yang paling ideal menurut sifat gennya. Selain itu juga kita akan melihat, selain itu kita juga melihat food intoleransi ya. Jadi intoleransi terhadap makanan baik laktosa, gluten, dan kafein. Kebiasaan makan juga dilihat, kita suka nyemil atau enggak, suka manis atau enggak, suka lemak atau enggak, dan juga olahraga. Semuanya dilihat bagaimana komposisi tulang kita, olahraga apa yang paling cocok untuk kita lakukan, kapan dan seberapa banyak kita harus melakukan olahraga gitu. Slides. Nah, selain itu semua, kita juga diberikan tambahan, yaitu kita akan dilihat apakah gen kita ini baik atau tidak terhadap durasi tidur. Karena durasi tidur juga sangat mempengaruhi well-being kita. Jadi kalau kita mau sehat, mau cantik, kita nggak bisa memungkiri bahwa jumlah jam tidur kita tuh harus cukup gitu. Nah, itu juga kita bisa dilihat quality of sleeping kita tuh seperti apa secara genetik. Dan kita juga bisa melihat antioksidan di dalam tubuh kita seperti apa. Kuat nggak nih menangkal radikal bebas? Kuat nggak nih menangkal virus dan lain sebagainya? Atau kita butuh tambahan. Hormon juga dicek. Jadi hormon kita itu gampang nggak sih kelebihan estrogen? Kita gampang menjadi botak atau enggak? Nah itu semua bisa kita lihat secara genetik. Apakah secara hormonal kita mudah untuk terjadi kebotakan atau tidak? Oke, slides. Jadi gen kita ini menentukan risiko penyakit yang mungkin bisa kita derita. Slides. Tadi seperti saya sebutkan. Oke, slides. Ya, ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi untuk melihat apakah kita memiliki risiko serangan jantung, kita bisa melihat dari seberapa banyak kafein yang bisa kita minum. Karena nggak semua orang bisa minum banyak kafein. Whole grains kaitannya dengan diabetes mellitus, omega 6, omega 3 kaitannya dengan risiko kolesterol, sodium dengan risiko hipertensi, dan juga physical activity juga melihat risiko
kolesterol kita. Slides. Ini yang tadi saya ceritakan, how much caffeine for us. Ya, itu beda-beda. Jadi ternyata setiap orang secara genetik itu punya 3 variasi. Gen terhadap kafein itu semua orang punya. Saya punya, Mbak Hana punya, Dokter Fania punya, semua orang punya. Tapi tipe kita bisa beda-beda. Bisa aja tipe saya itu yang gampang memetabolisme kafein yang masuk. Jadi cepat masuk, cepat di metabolisme, cepat dibuang. Bisa aja punya Mbak Hana nih, tipenya adalah yang slow metabolizer. So, ketika kafein itu masuk dan nggak bisa cepat di metabolisme, dia akan berefek kepanjangan. Nah, kita bisa lihat di grafik sebelah ini ya, bahwa yang orang yang slow metabolizer ketika dia mempunyai habit untuk konsumsi kafein lebih dari 2 cup sehari, risiko dia untuk kena serangan jantung itu 53% lebih tinggi. Ini penelitian dilakukan 10 tahun lebih terhadap ribuan orang. Jadi kita benar-benar harus tahu loh, seberapa banyak kita bisa konsumsi kafein. Itu baru satu contoh ya, dan nanti akan ada 77 contoh lainnya. Next. Osteoporosis dan juga bone mass, ini untuk melihat bagaimana komposisi tulang kita. Benar nggak kita butuh asupan suplemen kalsium? Benar nggak kita butuh latihan otot yang lebih dari orang lain supaya tulang kita nggak gampang keropos? Next. Dan kita juga menentukan respon terhadap makro dan mikronutrisi yang mempengaruhi kesehatan kita. Next. Nah, salah satu contoh mikronutrisi adalah vitamin D yang tadi udah saya bahas sedikit. Kita tahu bahwa vitamin D itu berawal dari ultraviolet ya, sinar matahari. Dalam pengaktifannya dia harus melewati banyak portal nih ya. Portal di hati, dia melewati ginjal dan juga akhirnya pembuluh darah. Nah, pada prosesnya itu tidak semua orang memiliki karakteristik gen yang mudah untuk mengkonversi. Bisa aja 100% dari matahari itu hanya dikonversi sekitar 30%. Jadinya mengakibatkan jumlah vitamin D di dalam pembuluh darah kita itu kurang daripada orang lain. Nah, gen-gen yang seperti inilah yang membutuhkan pertolongan suplementasi dalam jumlah yang tidak bisa di bawah 1000 ya. Biasanya harus lebih dari 1000 unit. Next. Nah, dari penelitian kami, 3.000 orang yang sudah melakukan tes NutriGenMe ini dari 2017 sampai 2020, 6 dari 7 orang Indonesia itu ternyata memiliki variasi gen vitamin D yang kurang optimal, sehingga kadar vitamin D-nya itu cenderung rendah. Selain untuk imunitas, vitamin D ini juga sangat mempengaruhi anti-aging proses, di mana kalau vitamin D-nya cukup, itu sel-sel itu tidak mudah untuk menjadi tua dan sampai dengan mati gitu. Jadi dia bisa bertahan lebih lama. Jadi vitamin D sangat baik untuk anti-aging. Next. Nah, contoh juga tentang vitamin E. Di sini juga akan kita periksa kaitan vitamin E dengan risiko kanker. Jadi ternyata tidak semua orang itu bisa mengkonsumsi vitamin E untuk tujuan apapun. Jadi ada 3 tipe vitamin E, 3 tipe gen terhadap vitamin E, dan orang itu hanya akan memiliki 1 tipe aja. Ada yang tipenya kalau minum suplemen vitamin E, suplemen vitamin E dia bisa menurunkan risiko kanker. Tapi ada juga yang tidak berpengaruh. Ya risiko kankernya nggak turun, nggak naik juga. Tapi yang berbahaya adalah ada orang yang minum suplemen vitamin E secara genetik justru akan meningkatkan risiko kankernya. Nah ini kita yang mana? Kita harus benar-benar tahu karakteristik tipe gen kita seperti apa dengan melakukan tes NutriGenMe ini. Slides. Ini ada 3 macam kanker yang menjadi concern terhadap kaitannya vitamin E supplementations, yaitu breast cancer, lung cancer, dan juga endometrium atau rahim, kanker rahim. Next. Nah, selain itu gen juga mempengaruhi pengaturan komposisi tubuh dan berat badan. Next. Ya, jadi body mass index kita tahu ya, nanti kalau tes ini pasti akan diukur melalui InBody ya namanya, InBody Analyzer. Itu enak, kita bisa melihat komposisi tubuh kita itu banyakannya di mana, di otot, di lemak, di air, berapa usia sel kita. Nah itu semua kita bisa melihat di grafiknya nanti. Next. Nah, ada orang-orang dengan gen yang memang bakat gemuk, dan itu bisa kita lihat di pemeriksaan NutriGenMe ini. Artinya adalah bahwa dia tidak mampu membakar kalori sebanyak orang-orang yang pada normalnya gitu ya. Jadi kalau orang itu misalnya pada saat istirahat dia bisa membakar sampai 1.300, pada orang yang bakat gemuk itu dia paling cuma bakar 1.200-an. Jadi lebih rendah yang bisa dibakar sehingga mudah untuk terjadi kegemukan. Next.
Nah, ini kita khusus ya untuk weight management and body composition, kita akan melihat secara keseluruhan, baik dari karbohidratnya seperti apa, kemudian dari lemaknya seperti apa, dari proteinnya seperti apa, dari sisi olahraganya seperti apa. Next. Ya, ini contohnya ya, orang yang responnya baik terhadap protein, semakin banyak mengkonsumsi protein, dia akan semakin cepat hilang fat mass-nya. Next. Nah, gen juga mempengaruhi tipe olahraga. Oke, next. Ya, jadi ada orang-orang yang memang secara alamiah itu suka olahraga, ada yang merasa berat gitu ya melakukan olahraga. Nah, itu juga tergantung dari sifat atau jenis gennya seperti apa. Lanjutnya. So, take home message saya adalah bahwa kita perlu sekali untuk mengenali gen kita, apalagi teknologinya udah sangat mudah, ya kita hanya tinggal terima kit, kita meludah, kemudian nanti akan ada pengawetnya di situ, dan kita kirim ke laboratorium dalam 2-3 minggu kita akan tahu seperti apa gen kita secara keseluruhan. Total 78 gen kita bisa lihat, dan itu bisa kita gunakan hasilnya untuk mengimprove well-being kita. Nah, kita perlu sekali untuk mengatur pola makan kita, pola olahraga, dan juga suplementasi sesuai dengan gen kita, supaya kita bisa mendapatkan quality of life yang jauh lebih baik dari dalam. Oke, ya, jadi dari saya sekian. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Mahana. Thank you.